Bagaimana bunyi hadis Nabi yang menyebutkan bahwa perbedaan umatku adalah rahmat? Hadis itu riwayat siapa dan bagaimana kedudukannya, Ustaz? Hadis itu memang sudah populer ya, semacam itulah ya. Populer, semua orang mengatakan itu hadis. Mubalek pun mengatakan ini hadis, ya toh? Bunyinya ikhtalafu ummati rahmatun. Ikhtilafu ummati rahmatun. Nah, itu kalau cara ngaji seperti itu, ya, dapat ini teko, wah, aku ngisi pengajian iki tak sampai ke ikhtilafu ummati rahmatun. Karena saya mendengar dulu katanya itu hadis, ya tak kandake hadis, itu aja kan. Nah, terus jadi saya jadi mubalek seperti ini ya pernah. Jadi surga pengajian, bawa buku terus. Diterangke, mubalekin nerangke apa, tulis apa, tanpa dasar ya, gue tularke kono, maka pernah saya terangkan, saya pernah jadi mubalek, ngisi pengajian, yang ditanya tentang petir itu loh. Nah, petir itu saya dengar ya katanya, asalnya itu malaikat dan iblis kejar-kejaran. Malaikatnya membawa pecut, kalau sudah dekat sama iblisnya dipecut. Judier itu suaranya bledek itu jari pecutnya malaikat. Ya, tapi iblis itu pinterin dong. Kalau dekat pohon kelapa, masuk pohon kelapa, langsung kesamber pohon kelapane. Itu tidak uang ya masuk ke orang, orangnya yang kesamber bledek. Nah itu dah, ada yang kritis tanya, Pak, kalau begitu kalau musim kemarau iblis dan malaikat damai ya? Coba pikiran, mak kemarau rata ini bledek tuh, berarti damai. Jadi musuhnya ngot-ngotan nek udan rok. Terutama galak-galak banget katanya orang Jawa nek mongso songo. Wah itu bledeknya nyamber-nyamber. Jadi ngamuk-ngamuk malaikat neng iblis itu. Apa begitu? Nah, saya akan malu toh. Ternyata tidak ada dalilnya, maka begitu saya ngaji masuk di MTA awal itu, tempat yang saya pernah mengisi pengajian yang begitu tak buka pengajian Cik Dewi. Itu di daerah Ngerampal, Bener Sragen sana. Ya, dan di Makam Haji itu. 1 minggu saya membuka 2 tempat. Kalau malam Rebu saya di Makam Haji, malam Ahad di Sragen, Ngerampal. Yang pokoknya yang murid-murid saya pernah tak apusi dulu. Walaupun dulu ya tidak niat ngapusi ya toh. Itu ya ngono kok. Di Makam Haji mengapa saya buka dulu? Karena seluruh pemuda-pemuda Makam Haji itu dulu dari anak buah saya. Saya dari Panglima, ya, Panglima apa itu? Pencak silat tenaga dalam. Tenaga dalam, seluruh pemuda, 100 orang ada murid. Pemuda-pemuda, tenaga dalam. Kalau menghadapi musuh, tanganmu mbok gerakke ke sana, musuhnya jatuh ke sana. Udah, wis menangan zaman semono. Ora tahu ketemu musuh. Ini wis diyakini gitu loh. Nah, dilalah kayak ya dah, ora tahu ketemu musuh gitu. Ya gitu. Kalau di Ngerampal ya itu tadi saya pernah nerangkan iblis itu tak tututi, tak bener ke. Ya kalau mau ikut apa yang saya ajarkan itu semuanya keliru, salah. Mari kita sekarang ikuti Quran dan Sunnah. Dan ternyata malah tidak banyak yang mau itu. Dijaknya dalan sing bener ini banyak ndak mau. Nek dihapusi malah do nurut-nurut gitu. Nah itu orang Islam tuh kadang-kadang gitu. Nek dikandani bener mau, nek dihapusi malah nurut. Maka ini sebenarnya bukan hadis. Ojo tekon riwayate sapa, hadis itu. Maka ini sebenarnya bukan hadis. Tapi sudah populer karena dipopulerkan oleh para dai itu. Ya, maka ketika Pak Amin Rais kesini dulu, kan begitu kan? Amin Rais katanya sejak kecil ya memahami itu susah. Sampai sekarang belum bisa ketemu. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ya. Padahal orang yang dicurai rahmat itu kata Allah wala yazaluna apa? Wala yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbuk. Di pada surat Hud itu 118 119. Jadi sebetulnya Allah itu menghendaki umat Islam itu satu. Tapi manusia tidak henti-hentinya selalu berselisih
kecuali yang dirahmati Allah. Nah, kalau menurut Al-Qur'an, orang yang dirahmati Allah itu orang yang tidak berselisih. Ya, nah? Orang yang berselisih itu orang yang tidak dirahmati. Lah kalau hadis Nabi menekankan al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Bersatunya umat itu rahmat. Bercerai-berai perpecahan umat adalah azab. Itu hadis kalau itu. Ya kalau ini ikhtilaful umati rahmah itu bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Tapi ini sering dipakai di mana-mana. Coba kalau ditanya ikhtilafu umati rahmat. Wong perselisihan rahmati padahal perselisihan itu bisa memuncak jadi bunuh-bunuhan. Bisa fitnah memfitnah kok jadi rahmati di mana rahmatnya? Coba dibaca surat Hud tadi. Surat Hud surat ke-11 ayat 118 dan 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Jikalau Tuhanmu mengendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Ya kan? Bertentangan kan? Allah mengatakan sebetulnya Allah itu mengendaki umat Islam itu satu. Satu. Tetapi manusianya itu sendiri. Wala yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbuk. Tetapi manusia itu sendiri yang selalu berselisih. Selalu berselisih. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dari ayat ini berarti yang dirahmati oleh Allah itu orang yang damai, orang yang bersatu, orang yang rukun, orang yang tidak berselisih. Maka kalau dikatakan yang perselisihan umat itu rahmat bertentangan dengan ayat itu. Kalau bertentangan dengan ayat itu jelas yang benar mesti ayatnya. Ya. Karena Quran menjelaskan sejak awal Al-Baqarah itu ya la raiba fih. Quran itu tidak ada keraguan, tidak ada yang perlu diragukan sedikit pun. Ya. Nah, kalau Quran mengatakan yang berselisih, yang bersatu itulah yang mendapat rahmat, ya. Yang berselisih itu yang tidak dirahmati oleh Allah, ya mesti benar Qurannya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun bertentangan Quran, gua ini tidak dipakai. Apalagi kalau dikatakan hadis, ternyata hadisnya tidak ada, berarti kan bohong. Nah, jadi nggak ada itu ya. Maka jangan menerangkan ikhtilafu ummati rahmatun, jangan. Nanti kalau ditanya rahmatnya di mana? Wong berselisih kok jadi rahmat itu piye? Kalau menurut Quran surat Hud ayat 118 119 tadi, yang dirahmati oleh Allah itulah yang tidak berselisih.